yang menempel di jaket tersebut. Zaidan membuang jaket ke kursi belakang, kemudian rengek Aisyah menarik lengan Zaidan dengan manja. Zaidan memijit kepalanya. Ia sangat pusing. Di luar sedang hujan dan mobil yang mereka kendarai juga mogok. Aku lapar, rengek Aisyah seperti anak kecil. Tunggu hujannya agak reda ya, Bi, ucap Zaidan dengan lembut dan berharap semoga Aisyah mengerti maksudnya. Mas Said jahat. Aku kan lapar. Kalau nunggu nanti udah gak mood, umpat Aisyah memukul pelalangan Zaidan. Ya Allah, ini anak memang manja, umum Zaidan di dalam hati. Zaidan berpikir keras bagaimana bidadarinya bisa mendapatkan makanan di tengah hujan yang sangat deras. Ia melirik ke belakang dan menemukan sebuah payung. Kamu mau makan apa, Bi? Biar Mas belikan, tanya Zaidan. Tapi di luar hujan, Mas. Jawab Aisyah sudah berubah lagi. Padahal beberapa menit yang lalu Aisyah merengek meminta makan. Terus mau kamu gimana, Bi? Tanya Zaidan dengan lembut. Nanti aja, tunggu hujan reda, Mas. Jawab Aisyah tersenyum. Zaidan menatap heran bidadarinya. Ia seperti bertemu Aisyah yang berbeda. Karena beberapa menit lalu Aisyah merengek minta dibelikan makanan. Dan sekarang bidadarinya cenderung diam dan tidak banyak memberontak. Karena kecapean menunggu hujan reda, Aisyah ketiduran dengan posisi menyandar pada pundak Zaidan. Zaidan membuka hijab bidadarinya agar tidur Aisyah dengan nyaman. Lagian hanya dirinya yang ada di dalam mobil, dan kaca mobil ini didesain tidak bisa melihat sesuatu dari luar di dalam mobil. Zaidan menyingkirkan rambut yang menutupi wajah cantik Aisyah. Have a nice dream, sayang, ucap Zaidan mengejuk puncak kepala Aisyah. Setengah jam berlalu. Hujan sudah berhenti dan Zaidan juga sudah menghubungi Aska melalui aplikasi pesan singkat. Zaidan, mobil kamu
Perbincangan singkat itu sukses membuat senyum Zaidan tidak luntur. Ia sangat senang karena banyak orang yang menantikan kelahiran buah hatinya dan Aisyah. "Sayang, janganlah saya," ucap Zaidan mengecup puncak kepala Aisyah. Selang beberapa menit, Aska tiba dengan membawa mobil mewah kesayangannya. Zaidan langsung menggendong Aisyah untuk didudukkan di kursi belakang, karena Aska datang bersama dengan Rio. "Lain kali diservis mobilnya," ucap Zaidan dingin. Walaupun begitu, ia sudah menghubungi teknisi untuk memperbaiki mobil Aska. "Siap bro, hati-hati di jalan ya," ucap Aska menepuk punggung Zaidan. Setelah itu, Zaidan masuk ke dalam mobilnya dan pulang menuju apartemen miliknya. Zaidan merasa keamanan Aisyah lebih terjamin jika mereka tinggal di apartemen dengan Ibu Inem, sebagai asisten rumah tangga yang akan membantu Aisyah. 30 menit kemudian, Zaidan menggendong Aisyah sampai ke kamar mereka yang ada di dalam apartemen Zaidan, yang baru ia beli 3 hari yang lalu. Ia sudah izin ke Kevin dan seluruh keluarga Aisyah untuk membawa putri mereka tinggal bersama. Awalnya Kevin menolak, namun setelah Wirata angkat bicara, akhirnya Kevin setuju Aisyah dibawa oleh Zaidan. Zaidan mengamati wajah cantik milik istrinya. Setelah itu, ia menyusun semua pakaian Aisyah ke dalam lemari. Ia juga sudah menyuruh orang untuk membawa semua perlengkapan Aisyah dari mansion ke apartemennya. 3 hari berlalu. Zaidan sudah masuk kerja karena ada proyek internasional yang harus ditanganinya sendiri. Kondisi Aisyah sudah mulai membaik, walaupun ia masih sangat mual jika mencium aroma parfum yang dipakai para pria termasuk Zaidan. Aisyah keluar dari kamarnya yang sudah berada di lantai 1. Sebenarnya ia ingin tidur di lantai atas, tetapi kata Zaidan, mereka akan tidur di lantai bawah sampai pekerjaan Zaidan tidak terlalu banyak dan bisa menemani Aisyah. Aisyah pergi ke dapur untuk memasak makanan siang. Sudah lama sekali ia tidak pernah berkutat di dapur. "Aduh non, kok masak? Udah biar bibi aja non," larang Bi Inen dan dibalas senyuman oleh Aisyah. "Enggak apa-apa kok Bi, lagian cuma masak doang. Ais mau masak khusus untuk Mang Zaid," ucap Aisyah antusias. Bi Inem hanya tersenyum, ia tidak bisa melarang majikannya untuk melakukan apapun. Setelah selesai berkutat di dapur, Aisyah melenggang masuk ke dalam kamarnya untuk mandi dan bersiap-siap pergi ke kantor Zaidan. Ia sudah sangat rindu dengan suaminya itu. Senyum Aisyah terus mengembang dikala membayangkan ekspresi terkejut Zaidan saat dirinya tiba-tiba datang ke kantor. 15 menit kemudian, Aisyah sudah rapi dengan gamis syainya dan juga hijabnya. Dengan polesan make up naturalnya menambah aura kecantikan Aisyah. Ia berjalan untuk mengambil bekal yang akan ia berikan kepada Zaidan. Aisyah pergi ke kantor Zaidan dengan ditemani oleh Pak Yanto, karena dirinya sama sekali tidak diizinin untuk pergi sendirian. Sesampainya di kantor, Aisyah bertanya kepada resepsionis. "Selamat siang Mbak, Pak Zaidannya ada?" tanya Aisyah dengan senyum. "Maaf Bu, Anda siapa? Apakah sebelumnya sudah membuat janji?" tanya resepsionis tersebut. Aisyah menciput kesal. Ini akibatnya karena waktu itu Aisyah menolak dikenalkan sebagai istri Zaidan. "Ketemu suami sendiri masa harus temu janji sih?" gerutu Aisyah kesal. Ia nekat masuk ke dalam kantor karena melihat Aska. "Kak Aska!" panggil Aisyah setengah berteriak. Aska sontak menoleh ke belakang. Ia terkejut melihat Aisyah datang ke kantor. Ia langsung menghampiri Aisyah. "Kamu sama siapa kesini, Dek?" tanya Aska khawatir. Bukan tanpa alasan. Dia khawatir jika Zaidan tahu bidadarinya datang sendiri. Maka tamatlah riwayat Aska. "Sama Pak Yanto, Kak," jawab Aisyah tersenyum. "Mau ketemu Zaidan?" tanya Aska lagi. Aisyah mengangguk. "Ruangan Zaidan ada di lantai 5. Kamu naik lift ke lantai 5 dan ruangan Zaidan ada di sebelah kanan nomor 3 paling ujung. Gua nggak bisa anterin lo karena banyak pekerjaan, Dek," jelas Aska dan dibalas anggukan oleh Aisyah. "Nggak apa-apa kok Kak, makasih ya Kak, bye,"
Ucap Aisyah melangkah cepat menuju lift. Ia sudah sangat rindu dengan suaminya. Ting. Pintu lift terbuka. Aisyah langsung mencari ruangan Zaidan persis seperti yang dikatakan oleh Aska. Saat ia sudah menemukan ruangan Zaidan, ia dikejutkan dengan dua orang yang saling berpelukan dengan posisi si pria membelakangi pintu. Dinikahi Gus Dingin, bab 78. Tidur di luar. Malam hari, Zaidan tiba di apartemen dan langsung masuk ke dalam. Ia menyapa Bi Inem yang kebetulan sedang membersihkan ruang tamu. Assalamualaikum, Bi. Aisyah di mana, Bi? Tanya Zaidan sambil menyapa Bi Inem yang sedang bersih-bersih. Waalaikumsalam, Gus. Nona Aisyah ada di kamarnya, Gus. Jawab Bi Inem sopan. Zaidan mengangguk dan tersenyum, kemudian ia melangkah untuk masuk ke dalam kamarnya. Sesampainya Zaidan di ambang pintu kamarnya, ia menekan pin di pintu tersebut dan ternyata pinnya salah. Loh, kok salah? Tanya Zaidan heran. Ia mengetuk pintu kamarnya dan memanggil Aisyah. Bi, kamu di dalam sayang, buka dulu. Pinnya kamu ganti? Tanya Zaidan terus mengetuk pintu. Bukan mendapatkan jawaban dari Aisyah, Zaidan justru mendapat sebuah kertas dari sebuah pintu. Ia langsung mengambil kertas tersebut dan bacanya. Mas Zaidan jahat, pembohong, pengkhianat. Aku gak mau ketemu Mas Zaidan lagi. Begitulah isi dari kertas yang ditulis oleh Aisyah. Zaidan mengenyitkan dahinya. Ia sama sekali tidak mengerti apa maksud dari kertas tersebut. Aisyah sayang, buka dulu pintunya. Mas mau mandi dulu, Bi. Pakaian Mas semua ada di dalam, ucap Zaidan dengan lembut. Pintu kamar terbuka sedikit, tapi tetap saja Zaidan tidak bisa masuk. Aisyah malah mengeluarkan selimut, bantal, dan pakaian gantian Zaidan keluar kamar. Loh, kok dikeluarkan semua, Bi? Maksud kamu gimana? Tanya Zaidan pusing. Ingin sekali ia memarahi Aisyah. Namun sebisa mungkin Zaidan menahan amarahnya. Atau Aisyah akan merajuk padanya, melapor pada Kevin, bisa panjang urusannya. Aisyah kembali mengeluarkan kertas dengan tulisan, aku gak mau sekamar sama Mas. Sayang, salah Mas apa? Tanya Zaidan lagi. Ia benar-benar tidak mengerti kenapa Aisyah sangat marah kepadanya. Bahkan bidadarinya tidak ingin bertemu dengannya. Aisyah mengeluarkan kertas kembali. Pikir aja sendiri. Zaidan mengumpulkan semua kertas yang ditulis oleh Aisyah, lalu ia berjalan menuju ruangan keluarga dan meletakkan selimut serta bantalnya di sofa. Zaidan menelpon Aska untuk meminta bantuan. Di saat seperti ini, ia membutuhkan seorang playboy seperti Aska untuk bisa membujuk Aisyah. Aska yang baru saja tiba di apartemen miliknya tiba-tiba mendapatkan telepon dari Zaidan. Assalamualaikum Aska, saya butuh bantuan kamu, ucap Zaidan datar. Waalaikumsalam, gua OTW ke apartemen lo, jawab Aska langsung masuk ke dalam mobilnya. 20 menit kemudian, Aska sudah tiba di depan apartemen Zaidan. Ia menekan bel karena pin apartemen ini tidak diketahui olehnya. Ceklek. Bi Inem membuka pintu untuk Aska. Assalamualaikum, Bi. Zaidan di mana? Sapa Aska dengan sopan. Waalaikumsalam, Den. Gus Zaidan ada di dalam. Silakan masuk. Ucap Bi Inem mempersilahkan Aska untuk masuk. Aska tersenyum lalu menghampiri Zaidan yang tengah duduk sambil memijat kepalanya. Assalamualaikum, bro. Ada apa? Sapa Aska menepuk pundak Zaidan. Waalaikumsalam. Zaidan menoleh ke arah Aska dan mendapat gelak tawa dari Aska. Lo benar-benar pusing sampai pakai koyo, ucap Aska menertawakan Zaidan karena memakai koyo di pelipisnya. Zaidan menatap Aska dengan tajam. Dirinya sedang pusing dan malah ditawakan oleh Aska. Mengatasi masalah kontrak pekerjaan saja, saya tidak sepusing ini, keluh Zaidan memijit ke pelipisnya. Halo, kenapa? Aisyah merajuk? Tanya Aska dengan nada meledek. Zaidan mengangguk. Iya, dia merajuk dan tidak ingin berbicara dengan saya. Padahal saya baru saja pulang kerja, ucap Zaidan lirih. Zaidan menyerahkan semua kertas yang ditulis oleh Aisyah kepada Aska. Aska mengambil kertas tersebut dan membacanya dengan seksama. Setelah itu ia terkekeh. Pemilik perusahaan Malik Group yang terkenal dingin, gila dan galak dibuat pusing oleh seorang wanita. Aska menertawakan Zaidan.
Zaidan melirik tajam ke arah Aska. Udah puas ketawanya? Tanya Zaidan dengan kesal. Oke, gue serius. Mungkin ada keinginan Aisyah yang gak lo penuhi, makanya dia merajuk. Ucap Aska tanpa berpikir. Dia gak ada minta apapun pada saya, dan tidak mungkin jika Aisyah meminta sesuatu dan tidak saya turuti. Dia minta roti bakar di tengah malam saja saya penuhi. Seru Zaidan dengan raut wajah yang tidak bisa dibaca. Dasar bucin. Payah emang kalau orang bucin. Lagi dan lagi Aska menertawakan Zaidan. Tunggu, kayaknya ada kesalahpahaman di sini. Tadi siang gua ketemu Aisyah datang ke kantor untuk bertemu lo. Ujar Aska mengingatkan kejadian tadi siang. Tapi tadi siang saya nggak ke gedung mengecek semua persiapan untuk pameran internasional besok. Ucap Zaidan semakin khawatir kalau hal ini adalah kesalahpahaman. Aska terkejut dengan Zaidan karena dirinya juga berada di gedung tadi siang. Apa lo ke gedung? Gua ke gedung juga tapi gak ketemu lo. Terus kenapa lo gak bilang kalau mau pergi dari kantor? Zaidan menghela nafasnya dengan kasar. Saya ke ruangan IT bersama Rio dan saya juga sudah mengirim pesan ke kamu bahwa saya ke gedung untuk memeriksa semua persiapan. Ucapnya datar. Aska menepuk jidatnya, ia langsung mengambil iPad terselip di balik jasnya dan memeriksa rekaman CCTV di kantor. Lebih tepatnya, dulu pintunya atau Mas yang buka dengan paksa? Tanya Zaidan yang tidak ingin salah paham di antara mereka semakin meluas.